Maria Rodarte Sullivan adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang dikenal karena bakat artistik dan sifat baik hatinya. Dia tinggal di Summerville, Carolina Selatan, sebuah kota kecil yang terkenal dengan pusat kotanya yang menawan dan festival bunga tahunan. Maria bekerja sebagai seniman lepas yang menciptakan lukisan dan patung indah yang dia jual di pameran dan galeri seni lokal. Saat itu Maria tinggal bersama suaminya, David Sullivan, dan anak tirinya Tyler yang berusia 18 tahun. David adalah seorang pensiunan perwira angkatan laut, dan mereka telah menikah selama 10 tahun. Meskipun usia mereka berbeda 20 tahun, Maria dan David sangat saling mencintai. Mereka bertemu di sebuah pertunjukan seni lokal di mana karya Maria dipajang. David langsung tertarik pada kreativitas dan semangat hidupnya. Maria berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dia menyeimbangkan pekerjaan freelance-nya dengan mengurus rumah tangga dan merawat Tyler. Dia adalah sosok keibuan bagi Tyler yang telah kehilangan ibu kandungnya beberapa tahun sebelumnya. Dikatakan hubungan Maria dan Tyler tidak begitu harmonis, tetapi dia tetap berharap bahwa mereka pada akhirnya bisa menjadi satu keluarga utuh yang penuh kasih sayang. Maria juga aktif dalam komunitas lokal sebagai sukarelawan di Perpustakaan Umum Summerville dan berpartisipasi dalam acara-acara di lingkungannya pada hari-hari menjelang kematiannya. Teman-teman Maria menggambarkannya sebagai orang yang karismatik dan ramah. Maria sering mengadakan pesta makan malam, memasak makanan lezat, dan menciptakan suasana yang hangat. Meskipun ada tantangan dalam hidupnya, Maria tetap optimis dan penuh semangat. Ia bermimpi untuk membuka galeri seninya sendiri dan menginspirasi orang lain dengan karyanya. Namun tragisnya, mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Pada pagi hari tanggal 12 September 2012, sekitar jam 8:30 pagi, tetangga sebelah Maria, Lilibet Carter yang berusia 25 tahun berjalan ke rumah Maria. Dia sering mengunjungi Maria untuk mendiskusikan novel true crime-nya yang sedang dia tulis berdasarkan kehidupan nyata. Lilibet mengetuk pintu rumah, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa ini aneh, karena Maria biasanya bangun pagi-pagi bekerja di studio seninya. Studio kecil itu berada di bangunan terpisah di halaman belakang. Lilibet kemudian memutuskan untuk memeriksa di sana. Ketika dia mendekati studio, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Dan saat dia masuk, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Maria terbaring di lantai berlumuran darah. Ruangan itu dalam kekacauan dengan patung-patung yang rusak dan pecahan kaca di mana-mana. Lilibet terkejut dan ngeri. Tangannya gemetar saat dia berusaha menghubungi 911 melalui ponselnya. Polisi tiba dalam beberapa menit. Ketika mereka memulai penyelidikan, mereka melihat sebuah patung berat di dekat tubuh Maria. Jelas ini adalah senjata pembunuh yang digunakan untuk memukulnya berkali-kali. Banyaknya darah dan keadaan studio itu menunjukkan serangan yang membabi buta. Detektif Martin Coco, seorang penyelidik berpengalaman, memimpin tim bersama petugas Julia Montes. Ketika mereka masuk ke TKP, para detektif itu disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Darah berceceran di dinding dan lantai ditutupi dengan pecahan patung dan kaca. Ruangan itu tampak seperti adegan film horor. Tubuh Maria tergeletak di lantai. Jelas dia telah dipukuli sampai mati dengan patung berat yang ditemukan di dekatnya. Patung itu ternoda dengan darah yang menunjukkan itu adalah senjata pembunuhan. Maria mengalami beberapa luka trauma benda tumpul yang menunjukkan serangan brutal yang dia terima. Polisi dengan hati-hati memeriksa TKP untuk mencari petunjuk apapun. Mereka menggunakan teknik forensik tingkat lanjut, mengumpulkan sampel untuk analisis DNA, dan mengambil foto tempat kejadian dari setiap sudut. Mereka juga menemukan beberapa barang yang tampaknya tidak pada tempatnya, seperti sobekan kain dan pecahan perhiasan yang mereka kumpulkan sebagai barang bukti. Media dan reporter berita dari stasiun TV mulai berkumpul karena tertarik dengan peristiwa mengejutkan tersebut.
Suami Maria adalah tersangka utama yang diselidiki polisi. David yang berusia 58 tahun saat itu memiliki kepribadian yang disiplin dan gigih yang dibentuk selama dia bertugas di Angkatan Laut. David menikahi Maria 10 tahun yang lalu. Meskipun penampilan luarnya keras, David sangat mencintai Maria dan sangat protektif terhadap keluarganya. Pada 12 September 2012, setelah polisi menemukan mayat Maria, mereka membawa David untuk diinterogasi. David tampak tenang, tetapi jelas terguncang oleh berita kematian istrinya. Dia memberitahu para detektif bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis dan menginap di Hampton, Boston. Ia memberikan kwitansi hotel dan konfirmasi waktu check-in dan check-out untuk mendukung alibinya. Wawancara David berlangsung beberapa jam. Para detektif bertanya kepadanya tentang hubungannya dan Maria dan kemungkinan musuh yang mungkin ia miliki. David berbicara tentang ketegangan antara Maria dan putranya Tyler. Dia menyebutkan bahwa Tyler telah bertingkah sejak kematian ibu kandungnya dan berjuang untuk menerima Maria sebagai ibunya. Tetapi David percaya bahwa keluarganya pada akhirnya akan berdamai. Polisi juga menggeledah rumah David untuk mencari bukti tambahan. Mereka memeriksa barang-barang David dan menggeledah mobilnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka mewawancarai rekan-rekan David dan memeriksa catatan teleponnya, yang semuanya mengkonfirmasi alibinya. Meskipun alibinya kuat, polisi terus menyelidiki David untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa David tidak terlibat dalam pembunuhan Maria. Fokus penyelidikan beralih untuk mencari calon tersangka lainnya. Pada 15 September 2012, 3 hari setelah penemuan mayat Maria, saat meninjau bukti yang dikumpulkan dari TKP, Detektif Martin Kekow melihat sesuatu yang tersembunyi di antara perlengkapan seni Maria di studionya. Ada lusinan surat. Ini bukan sembarang surat, tetapi surat cinta berbumbu seksual antara Maria dan orang lain. Isinya mengungkapkan perselingkuhan rahasia antara Maria dan orang tak dikenal. Isi surat itu berbicara secara gamblang tentang tindakan seks yang mereka lakukan dan emosi pertentangan batin yang dirasakan. Penemuan ini merupakan terobosan signifikan dalam kasus ini dan menunjukkan kemungkinan motif pembunuhan. Polisi sekali lagi mengunjungi teman dekat dan tetangga Maria, menanyakan apakah ada yang tahu tentang perselingkuhan tersebut. Banyak yang terkejut dan tidak tahu bahwa Maria berselingkuh dengan pria lain. Para ahli forensik menganalisis surat-surat tersebut untuk mencari sidik jari dan bukti DNA. Polisi juga memeriksa catatan telepon dan riwayat email Maria untuk menemukan petunjuk tentang kekasih rahasianya. Saat memeriksa telepon Maria, para detektif menemukan serangkaian pesan teks dan catatan panggilan yang membuat mereka mencurigai anak tiri Maria, Tyler, yang berusia 18 tahun. Pesan-pesan itu mengisyaratkan ketegangan dan hubungan seksual yang rumit antara Maria dan Tyler. Beberapa teksnya menggambarkan dengan jelas bagaimana hubungan seksual mereka. Para detektif terkejut dengan penemuan ini. Tyler selalu dilihat sebagai remaja bermasalah, tetapi sejauh mana hubungan seksualnya dengan Maria sangat tidak terduga. Penemuan surat cinta dan pesan teks memperjelas fokus penyelidikan. Mereka bersiap untuk menginterogasi Tyler lagi, kali ini dengan bukti kuat baru yang dapat mengungkap rahasia di balik kematian tragis Maria. Tyler adalah seorang remaja bermasalah yang masih berjuang mengatasi kematian ibu kandungnya dan masuknya Maria sebagai pengganti ibunya. Dia sering bertindak menunjukkan tanda-tanda kebencian terhadap Maria karena mengambil tempat ibunya. Meskipun demikian, dia cerdas dan ambisius dengan hasrat yang besar di bidang musik. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam bermain gitar setiap hari, bermimpi akan menjadi musisi terkenal. Pada 16 September 2012, Tyler dibawa untuk diinterogasi. Tyler tampak gugup, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Para detektif mulai menanyakan hubungannya dengan Maria.
Tyler mengakui bahwa mereka tidak akur, tetapi membantah terlibat dalam pembunuhannya. Ketika para detektif menunjukkan surat cintanya, sikap Tyler berubah. Dia menjadi tampak kesal dan defensif. Dia mengakui perselingkuhannya dan menjelaskan bahwa mereka mulai berhubungan seks sekitar setahun yang lalu. Tyler mengatakan dia menjadi terobsesi dengan Maria, percaya bahwa mereka bisa bersama jika tidak ada ayahnya. Namun Maria mencoba mengakhiri perselingkuhannya dan fokus pada pernikahannya, yang membuat Tyler frustrasi. Para detektif mendesak Tyler untuk memberikan rincian lebih lanjut. Mereka bertanya kepadanya tentang malam pembunuhan Maria. Tyler mengklaim dia berada di rumah temannya menonton film. Polisi memeriksa alibinya, tetapi itu lemah dan tidak memiliki bukti nyata. Temannya, Jake, mengatakan Tyler bersamanya, tetapi tidak dapat mengingat detail atau waktu spesifiknya. Reaksi Tyler terhadap interogasi adalah campuran kemarahan dan takut. Dia bersikap defensif dan argumentatif, menyangkal keterlibatan apapun dalam pembunuhan, sambil mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap Maria yang mengakhiri hubungan mereka. Para detektif mencatat konflik emosinya yang tampaknya terombang-ambing antara kesedihan dan kemarahan. Sementara Tyler adalah tersangka utama, polisi memerlukan lebih banyak bukti untuk menghubungkannya langsung dengan pembunuhan Maria. Mereka terus menganalisis bukti fisik dari TKP dan memeriksa silang dengan pernyataan Tyler. Para detektif juga meninjau rekaman kamera keamanan dari lingkungan sekitar, dengan harapan menemukan ketidakkonsistenan dalam alibi Tyler. Investigasi terhadap Tyler sangat intens dan menyeluruh. Lilibeth Carter, tetangga sebelah rumah mereka, juga menjadi salah satu sumber informasi bagi polisi. Pada tanggal 17 September 2012, polisi membawa Lilibeth untuk diwawancarai. Lilibeth tampak tenang dan kooperatif. Para detektif bertanya padanya tentang pagi hari dia menemukan tubuh Maria, dan ceritanya konsisten dengan laporan awal. Mereka menyelidiki lebih dalam hubungan Lilibeth dengan keluarga David. Lilibeth mengakui bahwa dia sering mengamati keluarga tersebut. Ia memperhatikan ketegangan yang terjadi antara Maria dan Tyler. Dia juga menyebutkan bahwa dia beberapa kali melihat Tyler bertingkah mencurigakan di beberapa kesempatan, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Pada tanggal 20 September 2012, para detektif berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mengidentifikasi pembunuh. Bukti-bukti menunjuk pada Tyler Sullivan, anak tiri Maria. Konflik emosi dan perilaku tidak menentu dari Tyler telah menimbulkan kecurigaan sejak awal, tetapi penemuan sidik jarinya di senjata pembunuhlah yang menentukan nasibnya. Tyler membenci Maria karena menggantikan ibunya, namun perasaan Tyler terhadap Maria telah berkembang menjadi campuran antara kebencian dan hasrat yang berbahaya. Ketika Maria mengkonfrontasinya tentang nilai-nilainya yang buruk dan memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan rahasia mereka, Tyler meledak. Dalam kemarahan yang bercampur dengan obsesi, dia menyerang Maria menggunakan patung berat di studionya. Hari itu, Tyler berada di rumah dan menunggu. Ketika Maria memasuki studio, dia mengikutinya. Konfrontasi meningkat dengan cepat, dan dalam kemarahannya, Tyler mengambil patung itu dan memukul Maria beberapa kali yang menyebabkan kematiannya. Pada malam tanggal 20 September itu, polisi tiba di rumah David. Tyler sedang di kamarnya mendengarkan musik dari iPod-nya. Ketika petugas masuk, Tyler tampak terkejut, namun tidak melawan saat ditangkap. Ia diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Ayah Tyler, David, sangat terpukul dengan kabar tersebut. Ia tidak percaya putranya mampu melakukan tindakan brutal seperti itu. Polisi merinci bukti-bukti yang terkumpul saat konferensi pers, menjelaskan bagaimana obsesi Tyler terhadap Maria dan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosinya menyebabkan pembunuhan tersebut. Penemuan surat-surat seksual dan sidik jari Tyler pada senjata pembunuhan adalah bagian penting dari teka-teki yang membantu memecahkan kasus ini.
Persidangan Tyler Sullivan dimulai pada tanggal 5 November 2012 di Summerville, South Carolina. Ruang sidang dipenuhi oleh teman-teman wartawan dan anggota keluarga. Jaksa penuntut berpendapat bahwa obsesi Tyler terhadap Maria ditambah dengan kemarahannya atas berakhirnya perselingkuhan mereka membuatnya melakukan pembunuhan brutal. Pesan teks, surat cinta, dan bukti forensik yang menghubungkan Tyler dengan pembunuhan tersebut juga disajikan. Sementara pembela berpendapat bahwa Tyler adalah seorang remaja bermasalah yang sangat terpengaruh oleh kematian ibunya dan sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Dia mengklaim bahwa tindakan Tyler tidak direncanakan, tetapi akibat dari gejolak emosi dan kebingungan. Sepanjang persidangan, dampak emosional bagi keluarga Maria terlihat jelas. Suaminya, David, duduk di barisan depan. Di wajahnya terukir kesedihan dan ketidakpercayaan. Setelah persidangan berjalan beberapa minggu, juri berunding selama 2 hari untuk membuat keputusan. Pada tanggal 3 Desember 2012, para juri kembali dengan putusan Tyler Sullivan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ruang sidang hening saat hakim membacakan putusan. Tyler hanya menunjukkan sedikit emosi. Wajahnya kosong saat mendengarkan hukuman dijatuhkan. Pada 10 Desember, Tyler dijatuhi hukuman 25 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim menyatakan bahwa tindakan Tyler didorong oleh tekanan emosional dan kebrutalan kejahatan tersebut memerlukan hukuman yang berat. Keluarga Maria memiliki reaksi yang beragam terhadap hukuman tersebut. Beberapa orang merasa hukuman itu terlalu ringan, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah hukuman yang cukup berat. Suami Maria, David, berjuang untuk mengatasi kehilangan istrinya dan pemenjaraan putranya. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya dan mencari konseling untuk mengatasi kesedihan kehilangan dan penderitaannya menghadapi pengkhianatan mereka. Teman dan tetangganya berusaha memberikan dukungan, tetapi David sering merasa terisolasi. Dia memutuskan untuk pindah ke Charleston untuk memulai kehidupan baru, jauh dari kenangan menyakitkan di Summerville. Tyler dikirim ke fasilitas pemasyarakatan negara, di mana dia mulai menerima konseling psikologis. Sistem penjara menawarkan program pendidikan, dan Tyler mendaftar untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan terus mendalami musik. Dia masih berpegang teguh pada mimpinya menjadi seorang musisi suatu hari nanti. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.